Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita masih melanjutkan aktivitas kita di pondok yang kita cintai ini dalam rangka mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, yang ini semua tentu karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sudah semestinya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan ini, mari terlebih dulu kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan melantunkan nazam zikir al-asma'ul husna. Semoga dengan keberkahannya Allah mudahkan urusan kita semua dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Wabil khusus hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna, ridhaka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar Mu'takabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghafaru, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudhillu ya Sami', ya Basiru ya Hakam, ya Adalu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafuru, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafidh, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u
Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'idhu, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakilu, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'idu, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Wajid, Ya Majidu, Ya Wahid, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwabu, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Dar, Ya Nafi'u, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashidu, Ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna, ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina, kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal munabalik maqasidana wa qadhi hawaijana walhamdu liilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Masih membahas adabus shalah ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Pembahasan terakhir yaitu tentang meletakkan ya, telapak tangan kanan di atas telapak kanan yang kiri. Wansyur asabi al-yumna. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dan amin. Wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, dan muliakanlah tangan kanan biwad'iha dengan meletakkannya 'alal yusra di atas tangan kiri. Ya. Bagi yang melihatnya melalui Instagram karena kamera depan ya. Ini kanan saya, ini kiri. Seperti ini. Muliakan tangan kanan dengan meletakkan di atas tangan yang kiri. Ini tangan kiri saya. Wansyur asabi al-yumna, dan kembangkanlah jari-jari yang kanan. Allati hiyal musabbihatu, kata Syekh Nawawi, yang mana jari-jari itu adalah al-musabbihatu, telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Seperti ini. Ala tuli dhira'i kal yusra, di atas panjang lengan tangan hasta. Ini kan hasta nih. Gitu. Ya tidak bersedekah pun ada mazhab lain. Tapi kita mengikuti sunnah bersedekah. Waqbid biha, dan genggamlah. Biha ay bi asabi'il yumna. Genggamlah dengannya. Nyahnya kemana? Ay bi asabi'il yumna, yakni dengan jari-jari yang kanan. Al-ibhamu hi allati hiyal ibhamu wal khinsir wal binsir. Harus kenal dulu nih dalam bahasa Arab. Ada lagunya tuh, anak-anak TK atau anak-anak TPA. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadi khamsu asabi'a. Terus apa? Apa namanya? Tahu nggak jempol apaan? Apa jempol? Al-ibhamu. Ibham itu ibu jari. Al-ibhamu. Terus apa lagi? Tadi apa ini? Apa tadi? Telunjuk. As-sababatu. As-sabhabatu. Al-musabbihah. As-sabhabatu. Al-wusta. Al-binsaru. Al-khinsaru. Ya. Binsar itu jari manis. Al-khinsir itu jari kelingking. Al-ibhamu, as-sababatu, al-wusta, al-binsaru, al-khinsaru. Nah, kembali. Waqbid, dan genggamlah biha dengannya, yakni dengan jari-jari yang kanan. Allati, apa yang digenggam itu? Allati hiya al-ibhamu, yaitu yang jari-jari itu adalah, sekarang jari-jari yang mana? Al-ibham. Ibham itu apa? Jempol atau ibu jari. Wal khinsiru, dan kelingking. Tuh, kelingking ya. Tuh, lihat. Wal bin siru, dan apa tadi? Jari manis. Nah, begini. Ala ku'iha, ke pergelangannya. Ya, ke pergelangannya. Ayil yusro, yakni pergelangan tangan yang kiri. Ini kanan ke pergelangan tangan yang kiri. Kama qalahu, sebagaimana telah berkata tentang demikian Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ai fataqbidu ku'aka bi ibhamika, yakni genggam pergelangan tanganmu, tangan kiri, bi ibhamika, dengan ibu jarimu.
Waku wakursu aka bihin sirika wabin sirika, dan diketatkan olehmu bihin sirika dengan jari kiri. Jadi jempol diketatkan, dikuatkan dengan jari kiri. Wabin sirika, dan jari manismu. Watur silus sababata, dan lepas tang. Watur silu rosala kan artinya mengirim. Maksudnya watur silus sababata, dan lepaskanlah jari telunjuk, wal wusto, dan jari tengah. Biasa aja jari tengah, jari kiri nggak usah ngetatin. Yang ngetat ngencangin itu apa? Jempol atau ibu jari dan kelingking. Jihatas sa'idi, ke arah lengan bawah gitu. Jadi lepaskan, jadi terpisah telunjuk dan jari tengah. Wakul ba'da takbir, beres nih setelah sedekap dan beres pula takbiratul. Wakul, dan ucapkanlah ba'da takbiri wa ba'da saktatin. Beres takbiratul ihram wa ba'da saktatin, yakni setelah diam latifatin sejenak. Biqadri subhanallahi, dengan ukuran subhanallah, sirron secara perlahan, alias sir, alias tumak nina. Kan tumak nina itu dalam kitab Kasifatus Saja adalah diam sejenak, sekadar bacaan, lama bacaan subhanallah. Subhanallah yang dalam hati aja, itu ukurannya paling berapa detik sih? Subhanallah, paling 3 detik maksimal. Ya. Jadi setelah takbiratul Allahu Akbar, nah, sudah takbiratul ihram, yakni setelah diam sejenak, saktah latifah itu diam sejenak. Sawaun kanatis sholatu fardun au naflan, ini berlakunya sama saja mau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Apa bacaan? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini adalah bacaan doa iftitah, atau yang lain menyebutnya istiftah. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini, misalnya anak-anak yang sekolah di SDIT atau di ormas lain NU misalnya yang mengajarkan, itu ada dalilnya. Kita yang sekolah di madrasah rata-rata basisnya basis Nahdiyin, basisnya basis organisasi NU, itu biasanya diajarkannya Allahu Akbar kabiro. Ada dalilnya? Ada. Jadi Nabi sholat, beres sholat, Nabi menyampaikan kepada sahabat, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabiro? Saya, ya Rasul. Takut disalahin karena membaca sesuatu yang yang tidak umum lah kira-kira. Lalu saya, ya Rasul. Nah, apa kata Rasul? Tahukah bahwa terbuka langit, terbuka pintu langit. Artinya apa? Ini dibenarkan oleh Nabi. Makanya Imam Ghazali mengutipkan bacaan doa iftitah di antaranya adalah ini. Allahu Akbar kabiro. Artinya apa? Allah Maha Besar. Kabiro, sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsiro. Dan segala puji bagi Allah katsiro, sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah bukratan, di waktu pagi, wasila, dan di waktu petang. Artinya di setiap waktu. Tsumma qara, kemudian bacalah, sambung. Wajjahtu wajhiya ay aqbaltu bidzati. Kalau kita umumnya menggunakan inni. Ada itu sempat rame seorang ustadz, kamu bisa lacak di YouTube, menyalahkan bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi untuk doa iftitah. Katanya itu untuk menyembelih katanya. Padahal ada dalilnya. Kalau begitu Imam Ghazali salah dong. Seorang hujjatul Islam. Tuh, kalau kita ngaji kan enak.
Kita juga nggak nyalahin orang yang tidak membaca doa iftitah. Kita diajarkan oleh para guru kita untuk mengedepankan akhlakul karimah. Tsumma kalau kemudian bacalah, tanda petik lagi, wajjahtu wajhiya. Ada yang menambahkan, inni wajjahtu. Wajjahtu, aku menghadapkan, wajhi. Awalnya wajhi, karena disambung wajhiya lilladzi. Aku menghadapkan wajahku. Maksudnya, ay aqbaltu bidzati, aku menghadapkan bidzati dengan fisikku. Kepada siapa? Lilladzi, kepada zat fataras samawati, yang telah menciptakan langit-langit. Berarti jamak muannas salim. Artinya berlapis-lapis langit. Sampai ada yang menyebutkan 7 lapis langit. Wal ardo ay khalaqahuma. Wal ardo dan bumi. Ay khalaqahuma, yakni Allah yang telah menciptakan keduanya. Langit dan bumi. Ala ghairi mithalin sabiqin. Kenapa sih menggunakan kata fatara? Karena maknanya adalah menciptakan ala ghairi mithalin sabiqin. Dengan tanpa contoh yang terdahulu. Kalau kita mau buat rumah, pengen model anu, berarti sudah ada contohnya. Baju, pengen style anu. Rambut, dicukur, pengen model anu, ada contohnya. Kalau kita sudah ada contohnya. Bikin sendal sepatu saja ada polanya. Ya, istilahnya pola. Kita saja belajar matematika, fisika. Ada rumusnya. Ada formatnya. Sekarang mau bikin apa-apa, ada template-nya. Ya. Desain, web. Bagaimana? Sekarang gampang. Ada contohnya, ada template-nya. Gitu. Itulah kenapa fataras samawati wal ard. Sebab Allah yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa apa? Ala ghairi mithalin sabiqin. Dengan tanpa contoh yang terdahulu. Hanifan. Dalam keadaan lurus. Mailan. Yakni dalam keadaan condong an kulli dinin. Dari setiap agama ila dinil islami, kepada agama Islam. Menciptakan langit dan bumi lurus. Musliman. Hanifan. Musliman. Ya, dalam keadaan Islam. Musliman. Musliman itu berserah diri. Ya, berserah diri. Semuanya diciptakan oleh Allah tunduk. Wama ana minal musyrikin, dan aku, wama dan tidaklah ana aku minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Bukan. Saya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inna sholati. Awas, bukan innas, tapi inna sholati. Bukan innas, tapi inna sholati. Naknya pendek. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ibadati, nusuk itu ibadahku. Ada istilah manasik. Kalau orang mau ibadah haji, mau ibadah umroh, sering ada namanya manasik haji, manasik umroh. Sebenarnya kalau belum berangkat masih latihan, namanya pelatihan manasik haji, pelatihan manasik umroh. Kalau manasik sudah masuk dalam rangkaian ibadahnya. Wa mahyaya, dan sesungguhnya apa? Hidupku, wa mamati, ya, kematianku, kehidupanku, kematianku, ihyai, yakni kehidupanku, wa imatati, dan kematianku, mansubani, dikaitkan keduanya, yakni hidup dan matiku itu lillahi, bagi Allah, Rabbil alamina, Allah Tuhan semesta alam. Rabb itu yang mengurus alam raya. La syarika lahu, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan hal itu ayat tauhidi. Dalikanya kepada apa? Ayat tauhidi. Karena la syarika itu maknanya apa? Tauhid, tidak menyekutukan itu maknanya mengesahkan. Ayat tauhidi.
yakni dengan bertauhid, wassolati, salat, wan nusuki, ibadah. Dan dengan hal itu, umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, muslim. Jadi muslim itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang ketika kita sedang punya segala urusan, masalah, serahkan selalu kepada Allah sambil kita berusaha dan berdoa. Wa in kunta khalfal imami, kata Syekh Nawawi, dan jika kamu berada di belakang imam, fakhtasir fi du'ail istiftah. Syekh Nawawi menyebutnya istiftah. Ada yang menyebut iftitah. Kata Syekh Nawawi, kalau kamu berada di belakang imam alias sebagai makmum, fakhtasir, maka singkatlah. Ikhtisar. Jadi bahasa kita kan? Apa ikhtisar itu? Rangkuman atau ringkasan. Ikhtisar ada ya? Mukhtasar ada gering. Ya. Fakhtasir, maka ringkaslah fi du'ail istiftahi, dalam membaca doa iftitah. Kenapa? Li khaufi, karena khawatir, adami idrakil fatihati, karena khawatir tidak apa? Tidak dapat idrakil fatihati, mencapai baca al-fatihah. Qabla ruku'il imami, sebelum rukunya imam. Imam nih, Allahu Akbar. Imam nih ternyata baca doa iftitahnya pendek dan langsung baca al-fatihah. Kita mestinya saat imam baca al-fatihah, bagusnya adalah apa? Menyimak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, di antara tafsirannya, wa idza quri'al Qur'an itu adalah apabila dibacakan al-Fatihah. Dengerin. Ya, alternatifnya adalah kita nih, kalau yang hadir di sini ngaji, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Sehingga makmum juga baca doa iftitah. Ketika imam baca al-Fatihah, ya kita nyimak. Ya, kita menyimak bacaan al-Fatihahnya imam. Khawatir imam juga lupa, bagaimana dong? Namanya sedang ada urusan, ada pikiran, ada masalah, kebawa dalam sholat misal. Kita nggak tahu seperti itu. Waladhdallin, amin, diam sejenak imam. Bagusnya memberi kesempatan makmum baca al-Fatihah sedapatnya. Lalu imam lanjut. Kenapa diam sejenak? Satu, makmum biar membaca Al-Fatihah. Imam juga mempersiapkan bacaan apa yang akan dibaca setelah Al-Fatihah. Nggak gampang jadi imam. Gitu ya. Dan supaya yang ketiganya, makmum bisa ikut menyimak bacaan imam dalam membaca surah-surah pilihan yang dibaca setelah Al-Fatihah. Sehingga bila mana imam lupa, makmum bisa mengingatkan. Begitu ya. Lanjut lagi. Jadi kata Syekh Nawawi, kalau kamu jadi makmum, singkat baca doa iftitah. Khawatir nggak bisa, nggak sempat baca al-Fatihah sebelum rukunya imam. Tsumma ba'da saktatin latifatin min dalika, kemudian apa? Setelah diam sejenak dari hal itu, beres nih. Kul, katakanlah, alias kul, bacalah. Ucaplah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sirron, secara pelan. Perlahan kalau jadi makmum, jadi imam. Jadi imam, jadi makmum, udah jelas kalau jadi makmum pelan. Jadi imam juga pelan. Allahu Akbar, doa iftitah baca. Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang sampai segitu, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnahnya baca ta'awudz, tapi sir alias perlahan. Sirron fi kulli rakaatin. Sir, apa sir itu? Dengan suara perlahan di setiap rakaat. Kenapa? Li'anna ta'awudz, karena sesungguhnya ucapan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu matlubun. Matlubun itu hal yang dianjurkan. Inda iradatil qiraati, ketika hendak baca Al-Qur'an. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billah. Dan apabila
apa dalilnya saya lupa, bukan wa idza qara'tal Qur'an. Qara'tal Qur'an kalau nggak salah. Mohon maaf sekali lagi. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billah. Mohon maaf saudara yang menyaksikan ini. Intinya itu fasta'id billah. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Nah itu dalilnya. Jadi sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa kemudian ba'da saktatin latifatin. Setelah diam sejenak dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqra'il Fatihah, bacalah surah Al-Fatihah bitasdidatiha dengan tasdid-tasdidnya. Ayil arba'a asyarah. Yakni jumlah tasdidnya itu 14. Bismillah lam. Hirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Jadi kudu lengkap dengan tasdid-tasdidnya. Fa idza khaffafta musyaddadan, kata Syekh Nawawi ini melengkapi. Maka apabila kamu meringankan alias tidak membaca tasdid, ya, yang mestinya tasdid nggak dibaca tasdid, faqad asqatta minha harpan, kata Syekh Nawawi, maka kamu telah asqatta, telah menggugurkan minha, ya, menggugur itu menghilangkan minha harpan, dari Al-Fatihah itu harpan satu huruf. Sebab iyyaka, contohnya nih, iyyaka, ya pertama mati, ya kedua hidup. Ada dua itu. Jadi penting tuh. Awas dijaga ya. Wajtahid fil farqi, dan berusaha keraslah. Ijtihad itu kan usaha keras. Fil farqi, dalam membedakan baina dhadi, antara dhad wa dha'i dan dha. Fi qira'atika, dalam bacaanmu, fi sholati, dalam sholat. Contoh bo dengan dha. Dalam surah Al-Fatihah ada dha enggak? Ada huruf dha enggak dalam Al-Fatihah? Tidak ada ya. Tapi dalam bacaan apapun ketika dalam sholat harus bisa membedakan. Dalam Al-Fatihah waladdallin, bo. Pernah mungkin mendengar ada yang membaca walabdolin. Oh, salah itu. Menambah satu huruf. Goiri dibaca khairi. Termasuk juga wakofnya. Di ayat ke-7 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ada wakof lam alif. Jadi tidak berhenti. Kalaupun tidak kuat, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi tidak berhenti di an'amta 'alaihim, kecuali benar-benar terpaksa, terdesak karena uzur tidak kuat. Tapi kalaupun tidak kuat, diawali dari kata sebelumnya. Umumnya kan begitu kalau kita ngaji. Ada wakof lam alif, tidak kuat berhenti, silakan berhenti, diawali dari kata sebelumnya. Ya. Gitu. Nah, di sini lanjut. Harus berusaha keras dalam membedakan antara bo dan dho. Fa innaka, kata Syekh Nawawi ini menjelaskan dalam Maraqil Ubudiyah, lau abadalta, seandainya kamu mengganti, mengubah. Awas, bukan merubah. Biasain, mengubah, bukan merubah. Sebab kalau merubah membuat jadi binatang rubah. Ya. Gitu, harus tahu tuh bahasa Indonesia baik dan benar. Karena kata Syekh Nawawi, sesungguhnya kalau kamu mengubah harfan biharfin, satu huruf dengan huruf,
Akhara yang lain kaudin seperti dhad diubah menjadi bidhain dengan huruf dha, wahain dan huruf ha, bihain diubah dengan huruf ha, lam tasihha tidak sah. Qiraatuka bacaanmu, litilkal kalimati untuk bacaanmu itu. Alamin alamin. Contoh lain tuh. Alim jadi alim atau alim jadi alim. Di sinilah kita pentingnya belajar ilmu tajwid, tahsinul qira. Wakadha dan begitu juga tidak sah. Lau abdalta seandainya kamu mengubah, mengganti apa? Zal huruf za pada kata alladzina, pada kata alladzina al-mu'jamata yang mu'jamah itu yang bertitik diubah dengan bil muhmalati dengan yang tidak bertitik alias huruf apa? Kalau za tidak bertitik apa huruf apa? Da alladina misalnya. Itu. Tidak sah. Itu. Berbeda lagi kata Syekh Nawawi, khilafan lizzarkashi, berbeda lagi dengan pendapatnya Syekh Az-Zarkashi wa man tabi'ahu dan ulama yang mengikuti pendapat Imam Zarkashi. Wa in kunta muta'ammidan, dan jika kata Syekh Zarkashi seandainya kamu sengaja fi ityani dalam melakukan ma yughayyirul makna yang dapat mengubah arti atau makna kaibdali dhadi. Oh, ini berbeda lagi ini. Kata Syekh Zarkashi, kalau kamu sengaja, muta'ammidan itu sengaja mengubah kata yang berakibat berubahnya makna, seperti mengubah apa? Dhad dalam kata dhalin menjadi dho'an, menjadi dho. Walau dhalin maka dho. Batalat salatuka. Batal salatmu. Kalau dengan sengaja. Wa in kunta. Dan jika kamu sahian lupa. Ataupun tidak sengaja. Ataupun tidak tahu. Fi dzalika dalam hal itu. Batalat qiraatuka. Hanya batal saja bacaanmu. La salatuka tidak batal salatmu. In a'adatal qiraata. Kalau kamu mengulangi lagi bacaan itu. Tahu ketika lewat, ya Allah nggak sengaja tadi kelewat. Atau kelewat salah maksudnya. Salah. Diulangi lagi bacaan tersebut. Supaya yang tadi salah bisa tertutupi. Karena kalau tidak diulangi lagi, ya bisa berpotensi tidak sah sholatnya. Gitu. Wa yusannu in a'adal qira'ata ala sawabi. Jika menurut cara mengulangi bacaan itu menurut cara yang benar. Wa yusannu laka sujudu lisahwi hina idzin, dan disunnahkan bagimu sujud sahwi saat itu terjadi. Gitu. Saat terjadi seperti itu. Artinya ini juga termasuk lupa. Jadi kalau misalnya kata Syekh Zarkashi, kalau kamu tidak sengaja dhalin, salah baca menjadi dhalin, kamu ulangi menurut bacaan yang benar, maka itu tidak mengapa dan mesti disunnahkan sujud sahwi. Amma lau ataita bima lam yughayyiril makna. Adapun seandainya kamu melakukan dengan sesuatu yang tidak mengubah arti, enggak mengubah makna, enggak mengubah arti, kaibdali ya il alamin. Kalau tadi dhalin menjadi dhalin, berubah makna. Ini tidak berubah makna, seperti kaibdali ya il alamin, seperti mengganti huruf ya pada kalimat alamin. Dengan apa? Wawan. Dengan huruf wawu. Alamin misalnya. Batalat qiraatuka, batal bacaanmu, la salatuka, tidak batal salatmu. In a'adtal kalimata ala sawabi, jika kamu mengulangi kalimat itu menurut bacaan atau cara yang benar. Wa qul amina, dan ucapkanlah amin ba'da qiraatil Fatihati, setelah membaca Al-Fatihah. Li'anna nisbaha du'aun, karena separuh surah Al-Fatihah itu adalah doa. Dari mana?
mulai dari iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kata Allah itu dalam hadits qudsi ada dua bagian. Sampai iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa sampai akhir. Fastuhibba ayyas'alallah ijabatahu sawa'un. Maka dianjurkan supaya apa? Memohon kepada Allah agar Allah mengkabulkannya. Karena makna amin juga adalah ijabah atau kabul doaku. Itu. Wala tasilhu, dikit lagi. Dan jangan kamu menyambungnya. Ay amina, yakni jangan menyambung ucapan amin biqaulika dengan ucapanmu waladhdallin. Dengan waladhdallin waslan halnya wasal. Artinya jangan begini nih. Ini contoh yang salah. Artinya ini yang tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Nah, itu kan nyambung. Mestinya apa? Bal absil bainahuma. Akan tetapi absil. Pisahkanlah bainahuma antara waladhdallin. Kata terakhir dalam Al-Fatihah dengan amin. Bisaktatin latifatin. Dengan diam sebentar. Untuk apa? Tamayyuzan, untuk membedakan. Lidzikrin anil Qur'ani. Ya, untuk membedakan. Untuk zikir dari Al-Quran. Wa yusannu. Nah, ini nih sempat ada rame yang menyalahkan Robbik Firli sebelum amin. Pernah dengar ya? Sekitar 2 bulan lalu rame viral tuh video menyalahkan bacaan Robbik Firli sebelum amin. Wa yusannu, kata Syekh Nawawi, dan disunnahkan fitil kasaktati, pada itu diam yang sejenak, antakula, agar kamu membaca Robbik Firli dengan bacaan Robbik Firli. Artinya apa? Artinya apa? Ampun ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku atau ampunilah aku. Kenapa? Liwurudihi fil khobari. Karena telah datang, telah kewarid tentang Robbik Firli itu, bacaan Robbik Firli itu fil khobari, dalam sebuah khobar atau hadis. Wajhar bil qiraati fi subhi wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan dengan kita ngaji seperti ini kita bisa menjawab segala permasalahan berdasarkan sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan qaul-qaul para ulama. Karena para ulama tidak akan sembarangan berkata, berpendapat, kecuali itu ada dalilnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'alil qadri untha wa dzakar, wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.